Kembali di pengadilan, kali ini bahkan menampilkan senyum tipis kepada pengacaranya, mantan pendeta yang dituduh membunuh istrinya saat kedua anaknya tertidur di rumah mereka. Kamu merentangkan jari-jarimu. Caleb Flynn telah ditahan sejak bulan Februari, dan ini adalah kasus seorang pria yang mengaku mencintai istrinya. Pernah menjadi kontestan di American Idol. Tapi sekarang dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena diduga membunuh istrinya. Dan saya akan memberitahu Anda tanggal sidang yang tampaknya sangat cepat yang telah ditetapkan dan bisa menentukan masa depannya. Kami sedang membahas kasus ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Apa yang terjadi dalam hidup Caleb Flynn sehingga dia diduga membunuh istrinya di dalam rumah mereka pada tengah malam saat kedua putri kecil mereka tidur di dekatnya? Belum jelas apakah polisi telah menemukan motif pembunuhan dalam kematian Ashley Flynn. Dan penting untuk dicatat bahwa Caleb Flynn yang Anda lihat di sini kembali memasuki pengadilan hari ini dengan tangan di borgol. Telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan ini dan dia dianggap tidak bersalah sampai persidangan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal itu sebentar lagi. Sekarang, sebelum sidang hari ini, pengacara Flynn meminta pengadilan untuk membatasi apa yang dapat dilihat publik dalam kasus ini ke depannya. Dengan alasan dampak dari rilis rekaman kamera tubuh seperti ini. Ini adalah Flynn pada malam ketika dia mengatakan seseorang masuk ke rumahnya dan membunuh istrinya Ashley, seorang mantan guru dan pelatih voli setempat. Dalam video tersebut Anda melihat Flynn berlari keluar dari rumah ke pelukan seseorang yang datang untuk menghiburnya. Pengacara Flynn mengatakan bahwa pelepasan bukti seperti ini dalam kasus ini dapat memengaruhi kemampuan kliennya untuk mendapatkan persidangan yang adil. Sekarang juga sudah dirilis rekaman panggilan 911 yang dibuat Flynn pada malam ketika semua ini terjadi. Ya Tuhan, Miami County 911. ya Tuhan, seseorang masuk paksa ke rumah saya. Seseorang masuk paksa ke rumah saya. Apakah mereka masih di dalam? Saya tidak tahu, tolong. Apa yang kamu lihat? Istri saya. Dia terkena 2 tembakan di kepalanya. Bulan lalu pengacara Flynn meminta agar diberlakukan perintah pembungkaman dengan alasan bahwa penyebaran rekaman video, laporan polisi, dan bukti lainnya kepada publik dan media sangat membahayakan hak konstitusional Tuan Flynn untuk mendapatkan persidangan yang adil. Hari ini hakim dijadwalkan untuk memutuskan apakah perintah pembungkaman itu akan dikabulkan untuk membatasi, kutip, semua pihak, saksi, penegak hukum, dan pengacara agar tidak menyebarkan laporan polisi, video, rekaman audio, laporan laboratorium, foto, pernyataan tertulis, atau bukti atau dokumen perkara lainnya kepada media atau publik. Sampai kasus ini sepenuhnya diputuskan, tutup kutip, Flynn juga ingin membatasi publik untuk melihat beberapa dokumen tertentu secara daring. Hukum dan jenis akses terhadap dokumen secara daring berbeda-beda di setiap negara bagian. Ohio adalah sebuah negara bagian, khususnya di Miami County, di mana Anda bisa melihat sesuatu seperti affidavit secara daring. Sekarang sebelum kita membahas apa yang diputuskan hakim hari ini, bagaimana jalannya sidang ini, apa yang dikatakan oleh pembela Flynn, dan apa artinya bagi akses ke persidangan Flynn, dan apakah tanggal persidangan yang sejujurnya terasa cukup cepat untuk kasus seperti ini benar-benar akan terjadi. Saya ingin membahas kasus ini, dan saya ingin Anda ingat bahwa ini adalah gambar dan informasi yang menurut pengacara Caleb Flynn dan berdasarkan permohonan yang mereka ajukan. Mereka tidak ingin Anda melihatnya. Ya Tuhan. Putri-putri saya ada di sini. Dia di mana? Dia ada di tempat tidur. Apa kamu bersama dia? Aku ada di dalam kamar. Aku sedang melihatnya. Ya, silakan. Kalian mengunci pintunya. Kami punya pintu ini ke jalur penyeberangan. Dia ada di dalam rumah. Itu hanya sebagian dari panggilan ke nomor darurat 911 yang kami terima dari pihak berwenang di Miami County tentang panggilan yang dilakukan pada bulan Februari sekitar pukul 2.30 pagi. Panggilan itu adalah versi Caleb Flynn. Dia mengklaim bahwa di tengah malam, seseorang masuk ke rumah mereka dan menembak istrinya Ashley hingga tewas, sementara anak-anak mereka tidur di kamar mereka yang berdekatan.
Sulit untuk memahami cerita ini, tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda apa yang dikatakan polisi terjadi pada malam itu dan apa yang mungkin menjadi inti dari kasus jaksa terhadap Caleb Flynn. Mari kita mulai dari saat cerita ini pertama kali dimulai. Tampaknya ada seorang perempuan yang ditembak di kepala dan saat ini tidak merespons. Jadi itu adalah petugas operator yang mengarahkan petugas untuk menuju rumah Ashley dan Caleb Flynn sekitar pukul 2.30 pagi di Tip City, Ohio, yang merupakan kota kecil yang tenang di sebelah utara Dayton. Keluarga Flynn tinggal di rumah yang bagus, rumah model seragam di ujung jalan buntu. Ini adalah rekaman body cam dari beberapa petugas pertama yang tiba di lokasi kejadian. Hujan deras. Saya sudah periksa di sini, tidak ada apa-apa lagi. Okay. Oke, sudah kamu periksa? Sudah kamu cek yang itu? The 911, yes. Sekarang tidak ada orang lain yang masuk ke sini, titik. Setiap pintu. Okay. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya. Ya Tuhan. Duduk bisa? Kamu mau duduk? Tidak. Oke. Apakah dia sudah pergi? Lihat aku. Tarik napas. Lihat aku. Aku perlu kamu bernapas, oke? Aku bukan jam sentuh. Itu milik putriku sekarang. Sekarang, aku perlu kamu bernapas, oke? Apakah kamu punya keluarga yang bisa kamu hubungi? Oke, di mana ponselmu? Kamu mau menelpon keluargamu? Tunggu sebentar. Corey, kamu mengawasinya? Iya. Airnya ada di sekitar sana, bukan di kandang. Yang satunya lagi. Ya, hanya satu orang saja. Oh, pintu itu terbuka di sana. Pintu belakang itu terbuka. Apakah itu sudah malam di luar? Karena aku tidak bisa melihat. Apakah itu lemari? Oke. Iya, benar. Haruskah kita melajaknya? Oke, lihat ini. Hati-hati. Oh, tidak. Ini merepotkan. Kamu lihat ada darah? Aku akan coba singkirkan saja. Hei, ada yang mengawasinya? Seseorang harus mengawasinya. Aku tidak akan banyak bicara hari ini. Di mana dia? Apakah ada senjata api di rumah ini? Saya punya shotgun, okay? Aku bilang, oke. Shotgun, senapan kaliber 22 dan semacam senapan angin. Oke. Dan aku punya pistol di trukku. Oke. Di dalam kotak sarung tangan. Oke. Dalam rekaman body cam yang telah dirilis oleh polisi, mereka memang mengaburkan apa yang dilihat petugas saat mereka masuk ke rumah Flynn. Tetapi sebagian besar audionya tetap berjalan dan Anda bisa mendengar apa yang mereka katakan. Polisi saat ini hanya berusaha mengumpulkan fakta, tetapi Anda bisa melihat bahwa mereka memperhatikan konsol tengah terbuka dan sebuah pintu terbuka di garasi. Caleb mengatakan bahwa dia menyimpan pistol di dalam laci mobilnya. Dan masih belum jelas apakah polisi sudah memiliki senjata pembunuhan dalam kasus ini. Polisi kemudian menyusuri rumah menuju kamar Putri Flynn yang tampaknya masih tertidur. Duduklah di sofa ya. Boleh aku menelpon seseorang? Tidak banyak bicara kali. Awake, both of them. Yep.
Apakah ini hanya sebuah ruangan? Apakah ini hanya sebuah ruangan? Oke. Clear. Kemana Cory pergi? Itu ruangan apa? Di sini. Gadis itu baik-baik saja. Ya, gadis-gadis baik-baik saja. Oke, kamu baik-baik saja, Saddam. Tunggu sebentar. Apa aku lanjut sendiri atau aku harus menelpon seseorang? Tunggu sebentar, sayang. Ya Tuhan. Kamu mau membiarkan dia. Aku tidak mau bicara hari ini. Apakah ada lapangan baseball di daerah ini? Apakah dia sudah pergi? Belum. Oke, aku tidak bisa. Apakah ini salahku? Kita bisa menggantungnya, kita bisa menggantung. Itu. Cory, apakah kita ingin membiarkan dia menelpon keluarganya atau tidak? Dia boleh menelepon keluarganya, tapi mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah ini. Oke. Kita bisa melakukannya. Ya. Oke, ya. Iya, kedua gadis itu juga terbangun. Mereka terbangun saat kami masuk. Tidak, aku tidak mau mengerjakan soal turunannya. Aku tidak mau bertanya. Aku tidak mau menanyainya sekarang. Tidak apa-apa, untuk beberapa menit. Duduklah sayang, oke? Tetap duduk. Oh, oh. Apakah kamu bisa memberitahuku informasinya? Aku tahu ini sangat sulit. Oke. Siapa namamu? Caleb. Maaf. Oke, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kamu tetap bisa menelpon keluarga, omong-omong. Mereka hanya tidak boleh masuk ke rumah ini. Mereka juga tidak akan bisa mendekati rumah atau hal semacam itu. Aku akan menelpon ibu. Orang tuaku tinggal di Minnesota. Oke, sebelum kamu melakukan itu, bisakah kamu membantuku? Oke. Apa nama depan dan nama belakangnya? Polisi kemudian memotong audio dan tampaknya mereka menyensor apa yang dikatakan Caleb tentang istrinya dan detail spesifik tentang apa yang mungkin terjadi di dalam rumah itu. Masih banyak hal yang belum kita ketahui dalam kasus ini. Saya sudah membahas sedikit tentang motifnya tadi, dan kita juga tidak tahu banyak tentang apa yang mungkin telah dikatakan Flynn kepada polisi saat interogasi. Kita tidak tahu detail apa yang diduga diberikan Flynn tentang di mana dia berada saat pencuri yang diduga itu masuk ke rumah.
Dan kita mungkin tidak akan mengetahuinya sampai ada persidangan. Namun, ada beberapa hal spesifik yang disampaikan Caleb Flynn dalam panggilan ke nomor darurat 911 itu. Dengarkan ini. Oke, aku ingin kamu tarik napas dalam-dalam dulu ya. Oke, mereka sedang menuju ke tempatmu secepat mungkin. Apakah pintunya masih terbuka? Ya masih terbuka, ya masih terbuka. Oke. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah dia sama sekali bernapas? Aku rasa tidak. Oke. Kalau kamu merasa nyaman, aku ingin kamu pergi dan cari kain, lalu aku ingin kamu menaruh kain di luka tembak itu, oke? Ya, seperti handuk, tapi jangan tekan langsung ke lukanya. Cukup letakkan di luka berdarah itu, oke? Oke, ya Tuhan. Aku ingin kamu tarik napas dalam-dalam dulu, oke? Oke. Ambil kain itu, dan aku ingin kamu letakkan di luka itu. Tapi jangan ditekan langsung ya. Mereka sedang menuju ke tempatmu secepat mungkin, oke? Aku baru saja meletakkannya di kepalamu. Tidak hanya Caleb tampak sebagai ayah dan suami yang penuh kasih, dia juga seorang musisi yang berbakat. Dia pernah menjadi kontestan di American Idol musim ke-12. Itu terjadi pada tahun 2014. Dia berhasil memukau para juri seperti Simon Cowell dan kru, dan dia mendapatkan tiket emas ke Hollywood. Namun dia tidak berhasil melewati tahap itu untuk lanjut ke acara live. Maksud saya, tetap saja itu pencapaian luar biasa bisa sampai ke Hollywood kan? Tapi yang paling menonjol dari waktunya di American Idol adalah apa yang dia katakan tentang istrinya, Ashley. Dia ditanya tentang apa yang membuatnya unik dan jawabannya adalah, saya kutip, saya benar-benar mencintai Tuhan. Saya mencintai istri saya lebih dari apapun. Dia sangat-sangat cantik. Saya mencintainya. Dia mengatakan Ashley mendorongnya untuk mengikuti audisi American Idol pada tahun 2014. Sekarang, berdasarkan semua yang kita ketahui tentang Caleb di mata dunia luar, sejujurnya dia tampak seperti orang terakhir yang akan melakukan sesuatu seperti membunuh istrinya. Setelah sekitar 45 menit di dalam rumah dalam rekaman kamera tubuh ini, Caleb kemudian keluar rumah. Dia sangat emosional dan dia dipeluk oleh seseorang yang belum diidentifikasi secara publik hingga saat ini. Tampaknya itu adalah anggota keluarga atau teman dekat. Oh, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh. Any squad you looked at yet? Look at him. Ya Tuhan, tidak mudah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Jangan kaget, aku syok. Oh, Ya Tuhan, Kamu mau duduk di tangga? bisa kita ambilkan selimut untuknya? Iya, ya.
Siapa yang mondar-mandir di belakang? Apa itu? Siapa yang berjalan di belakang? Power deputy? Tidak ada dari kami yang berjalan di belakang? Tidak. Kamu tidak ingin kami melakukannya? Aku rasa aku tidak begitu. Aku tadi mau bilang ada anjing di sini. Aku jalan-jalan dengan 2 anjing. Aku baru saja menyuruh mereka keliling dan memasang. Aku tidak tahu. Colt mungkin pergi ke beberapa tempat untuk memasang pita itu. Ya, itu saja. Ya, oke. Aku tidak tahu apakah kita butuh pilihan. Dan mereka bisa membawa drone tapi. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu cari. Ya Tuhan, aku membeku. Lalu aku lari. Dan pintu menuju garasi terbuka lebar. Lalu aku melihat. Berapa lama? Berapa lama kamu di sini sebelum kami datang? Sekitar 20 detik. Ya, tidak terlalu lama. Okey. Aku rasa aku sudah melihat lampu kalian. Tidak ada mobil yang keluar. Aku tidak melihat ada kacang-kacangan Tunggu, aku juga tidak melihat apa-apa. Semuanya kosong di atas. di sana dan aku mengambil yang pertama. Itu datang. Aku melihatnya melaju cepat dan mereka bilang, "Aku memberimu tanda." Oh ya, lalu aku melemparkan tanda ke bawah jadi aku tidak takut siapapun. Ya. Dan aku tidak bisa menemukanmu pertama kali. Ya. Yang terbuka itu pintu samping di belakang. Masih terbuka. Sekarang, beberapa jam setelah Ashley dibunuh, polisi mengatakan teori yang berkembang adalah bahwa ini adalah pembobolan yang berubah menjadi mematikan. Ketika polisi merespons, mereka menerbangkan drone. Mereka mengatakan mereka membawa anjing pelacak untuk mencari jejak atau tanda-tanda keberadaan penyusup dan kemana orang itu mungkin pergi. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak menemukan apapun. Sekarang, satu hal yang Anda perhatikan saat menonton video bodycam adalah bagaimana polisi tampak sangat profesional dalam menangani situasi. Sampai pada titik di mana, bahkan ketika Caleb Flynn sangat histeris, mereka tampaknya sadar bahwa dia mungkin adalah seseorang yang perlu mereka selidiki dalam kasus seperti ini. Semuanya. Ya. Pintu belakangnya terbuka. Ada pintu di samping, di sana. Pintunya terbuka. Jadi kalian jelas menghindari itu. Ya, kami tidak. Truknya, konsol tengah truknya terbuka. Dan disitulah dia bilang dia menyimpan pistolnya. Pertunjukan besar ini. Istrinya. Di ruangan yang sama, Tim? Ya. Di tempat tidurnya, di ranjang. Tidak bisa mendengarnya. Aku belum bicara dengannya. Corey yang sudah bicara dengannya. Ini rekaman bodycam seorang petugas yang sedang berbicara dengan petugas medis tentang apa yang dia lihat saat tiba di lokasi. Aku tahu kamu belum bersertifikat. Coba katakan, menurutmu sudah berapa lama dia seperti itu? Tidak lama. Oke. Para cewek harus mencari tahu di mana sih dia sebenarnya. Kami datang ke sini karena ada laporan pembobolan. Iya, saya kira begitu, tapi bukan milik kami. Tapi mereka akan bisa mendapatkan suhu tubuhnya. Mereka? Akan dapat memberitahu Anda waktunya. Oke. Lonely Man Jam. Kita sudah dapatkan warna kulitnya. Warnanya masih bagus. Oke. Oke. Ini masalah besar di bulan keluar. Aku paham maksudku. Saya tidak perlu mencatat nama dan tanggal lahir. Kamu bisa datang ke kantor polisi nanti. Kita juga bisa nongkrong bareng. Ya. Kalau kamu benar. Ya, kita cuma akan nongkrong. Kita juga akan tetap di sini sampai detektif datang. Oke. Jadi, Ya. Polisi jelas tampaknya punya banyak pertanyaan, tapi mereka bilang karena Caleb sangat histeris, mereka akan menunggu sampai dia tenang sebelum detektif datang dan berbicara lebih lanjut dengannya. Ini adalah teman yang sedang menghibur Caleb dengan selimut sambil mengajukan pertanyaan kepada polisi. Kebetulan saja dia baru saja memberitahuku. Ya, aku rasa mungkin sekitar 40 menit yang lalu.
Ya Tuhan, Kau tahu dia tidak melakukannya. Dia menyuruhku tidur dengan kalender itu. Ya Tuhan, seharusnya aku tidak mendengarkan. Aku bisa tetap di sini. Akhirnya, Caleb yang terbungkus selimut itu dibawa ke mobil polisi dan petugas mengatakan bahwa dia secara sukarela pergi ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Maaf harus bertemu Anda dalam situasi seperti ini, Pak. Sekali lagi, Anda bisa memanggil saya Will. Sekarang, nama depan Anda siapa, Pak? Caleb. Caleb. Baiklah. Ada yang Anda butuhkan dari saya? Orang tuaku datang dari luar kota. Mereka membawa ponselku dan semuanya. Aku akan mencoba mengurus semuanya dengan itu. Dan kau tahu, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan soal itu. Untuk mengembalikannya kepadamu secepat mungkin. Tapi sayangnya dalam situasi seperti ini, memang sudah standar bagi kami untuk, kau tahu, memeriksa semuanya. Oke. Saya akan keluar dulu, karena kamu sedang menangani dia. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja ya. Prosesnya cukup sederhana, jadi tentu saja, Detektif Morgan. Ya, saya sudah punya satu. Terima kasih. Sudah saya bilang, jadi kami akan mengambil DNA sentuhan dari barang-barang yang ditinggalkan di tempat tinggal. Ini akan mengecualikan Anda. Jadi kalau begitu, kalau laboratorium forensik melihatnya dan hasilnya cocok, mereka akan tahu, oh ini cocok dengan pemilik rumah. Jadi kita perlu atau tidak cocok. Jadi sekarang kita punya profil lain. Kita harus mencoba mencari tahu siapa itu. Jadi dengan ini sangat sederhana, stereo. Kemasan baru. Jadi jika kamu hanya membuka mulutmu, lalu aku akan memasukkannya dan memutarnya di pipimu beberapa kali. Ini adalah video Caleb yang secara sukarela memberikan DNA-nya kepada polisi. Sekarang kita tidak memiliki cap waktu pada video body cam ini, jadi saya tidak tahu apakah ini terjadi sebelum atau setelah penangkapannya. Buka kakinya, ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan pakai bajunya. apakah ada luka? Apakah ada luka sama sekali pada Anda? Maaf, saya tidak tahu banyak tentang situasinya, selain terdengar seperti ada perampokan rumah dan terjadi sesuatu yang buruk atau semacamnya. Jadi, baiklah, biar saya cek dulu ke detektif apakah mereka perlu. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar membutuhkan celana boxer Anda. Jika iya, saya belum tanya, itu saja. Sejak hari itu, hari penangkapan Caleb Flynn, yang paling banyak kami dengar dari Flynn adalah saat kemunculan pertamanya di pengadilan ketika hakim menanyakan apakah dia punya sesuatu untuk Pak, saya hanya ingin menjaga bukti-bukti saya. Saya bukan ancaman, saya. Saya mengerti. Baik. Ya. Pengadilan akan memerintahkan jaminan sebesar $2 juta dalam kasus ini yang mencakup semua tuduhan Anda. Jika Anda membayar jaminan dalam kasus ini, pengadilan akan memerintahkan Anda untuk menjalani tahanan rumah dengan pemantauan elektronik dalam pengawasan pra-persidangan. Selain itu, pengadilan akan memerintahkan agar Anda tidak melakukan kontak apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pihak ketiga. Grand jury mendakwa Caleb Flynn atas hampir selusin tuduhan terkait kematian Ashley. Dia telah mengaku tidak bersalah atas 11 tuduhan yang dihadapinya. Jaminannya ditetapkan sebesar $3,5 juta. Caleb sekarang didakwa dengan aggravated murder dan 3 tuduhan pembunuhan terkait kematian Ashley. Dia juga menghadapi 2 tuduhan penganiayaan berat, 3 tuduhan memanipulasi barang bukti, dan 2 tuduhan mengintimidasi pengacara, korban atau saksi dalam kasus pidana. Belum diumumkan siapa yang menurut pihak berwenang diduga diintimidasi oleh Flynn. Sekarang ada ketentuan pemberatan terkait senjata api yang menyertai dakwaan pembunuhan tersebut. Dalam siaran pers dari pihak berwenang di Tip City, mereka menulis, kutip, jika terbukti bersalah, Flynn akan menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Penting untuk dicatat bahwa hukuman mati legal di Ohio, tetapi tidak ada yang dieksekusi sejak tahun 2018. Jadi saya ingin membahas hari ini
dan hasil yang agak mengejutkan dari sidang pengadilan ini. Hakim dijadwalkan untuk membahas permintaan larangan bicara yang diajukan oleh tim pembela Flynn, tetapi kemudian pihak pembela tiba-tiba mengubah arah. Niat kami pagi ini adalah untuk menarik kembali permohonan itu, baik permohonan awal maupun yang telah diamandemen. Tidak jelas mengapa pihak pembela tidak ingin melanjutkan permintaan mereka, setidaknya dengan mengadakan sidang untuk itu. Saat ini, tanggal sidang untuk Caleb Flynn sudah ditetapkan pada 28 April. Itu kira-kira sedikit lebih dari 2 bulan setelah Ashley dibunuh. Hakim menanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka siap untuk sidang, dan mereka menjawab ya. Pembela Flynn juga ditanya apakah mereka memiliki permohonan lain yang ingin dibahas. Pada titik ini, tidak Yang Mulia. Kami belum menemukan apapun yang layak untuk diajukan sebagai permohonan sejauh ini. Jadi sidang itu dijadwalkan akan berlangsung selama 2 minggu. Dan sekali lagi itu dijadwalkan pertanggal 28 April. Ada konferensi prasidang terakhir yang dijadwalkan hari ini. Itu dijadwalkan untuk minggu depan, 16 April. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.